Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana, Paman? Salahkah dugaanku? Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Dalam seri ke-525 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Aryo sebagai Presima, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Herman sebagai Cantri, Yati Indra sebagai Endang Rukmandani, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Kamaswara meluap gembira ketika Panembahan Dwipayana akhirnya menjanjikan untuk bertemu dengan para meswara anak kandungnya yang hilang. Dengan demikian, kecemasannya bahwa para meswara mengalami nasib buruk sama sekali tidak beralasan. Sang Panembahan mengizinkan pula Badrawati dan Lare Angon untuk ikut serta. Lega sekali, Paman. Sungguh, hatiku benar-benar merasa lega. Anak Mas tidak perlu mencemaskan keadaan bayi itu lagi. Bukan begitu, Paman. Aku merasa lega karena anakku masih hidup. Sedang untuk hari-hari selanjutnya, kecemasan itu tetap membayangi. Durga Parabandari tentu tidak akan tinggal diam dan akan selalu berusaha dan terus berusaha untuk menemukan anakku dan kemudian membunuhnya. Apalagi si Condo Birowo itu. Anak Mas benar. Paman, tolong ceritakan kisah tentang Condo Birowo yang Paman ketahui. Bagaimana? Dalam
kisah pewayangan disebutkan sebuah negeri bernama Madras atau Madraka. Rajanya bernama Narasoma yang mempunyai seorang adik perempuan bernama Madri atau Madrim. Anak Mas tahu siapa saja istri Pandu? Ada dua, Paman. Kunti dan Madri itu. Benar, Kunti dan Madri atau Madrim. Cerita tentang Condo Pirowo ada pada Narasoma, yang ketika di masa mudanya diambil menantu oleh seorang resi atau begawan yang bernama Bagaspati. Raksasa itu? Benar, anak Mas. Lalu? Resi Bagaspati yang meskipun berwujud raksasa, akan tetapi mempunyai anak yang berwajah cantik jelita, bernama Dewi Satyawati. Dewi Satyawati tergila-gila pada Narasoma. Itulah sebabnya ia meminta dikawinkan dengan raja muda dari Madras itu. Narasoma mau mengawini, namun ia merasa malu. Apa yang membuatnya merasa malu, Paman? Narasoma merasa malu karena memiliki mertua yang berwujud raksasa. Dengan cara licik dan tidak terduga-duga, Narasoma membunuh mertuanya. Begawan Bagaspati akhirnya tewas. Namun itulah bersihnya hati seorang begawan. Ia tidak merasa dendam meski dibunuh oleh menantunya. Begawan itu rupanya memang telah mengetahui bahwa seperti itulah takdir kematiannya. Begawan Bagaspati yang memiliki aji Condo Pirowo menyerahkan ajian itu kepada Narasoma sebelum kematiannya tiba. Maka jadilah aji Condo Pirowo yang dasar itu menjadi milik Narasoma. Tadi Paman menyebut Yudhistira. Dalam Bharatayuddha yang kemudian terjadi, Bharata adalah nama darah keturunan Bharata. Yuddha berarti peperangan. Dalam perang saudara sesama darah Bharata, Narasoma berpihak pada Kurawa, meski sebenarnya hatinya berpihak pada Pandawa. Lebih-lebih dua keponakannya Nakula dan Sadewa, yang adalah anak Madrim atau Madri, adalah saudara seayah dengan Yudhistira. Dalam peperangan yang terjadi itu, kepada Nakula dan Sadewa, Narasoma berpesan agar yang menyongsongnya dalam peperangan adalah Yudhistira. Satu-satunya orang yang bersih dari segala macam dosa yang berdarah putih. Berhadapan orang macam itulah Condo Pirowo tidak berkutik. Bahkan kemudian Condo Pirowo itu menyatu dengan Yudhistira. Kamaswara tidak bertanya lagi. Namun cerita ringkas yang baru dipaparkan oleh Wasi Bresima itu dicernanya. Kamaswara bahkan kemudian memejamkan mata. Dari mulutnya terdengar helaan napas yang berat, seberat beban yang disangganya. Bagaimana anak Mas Kamaswara? Betapa dahsyatnya ajian itu, Paman. Menurutku, itu sebuah ajian yang kebetulan mempunyai sifat yang mirip dengan aji Condo Pirowo itu. Sehingga kemudian disebut pula dengan nama yang sama. Tingginya gunung, ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Tidak ada yang paling tinggi di dunia ini, anak Mas, kecuali kebesaran Batara Agung. Tetapi bagian mana yang anak Mas maksud dengan tingginya gunung? Ada yang melebihi ketinggiannya itu, anak Mas. Semula, aku mengira orang yang mempunyai ilmu kanuragan tiada terukur tingginya adalah Ken Arok, yang menyimpan berbagai ilmu kanuragan di dalam tubuhnya, seolah tanpa batas.
Berbagai ilmu yang aneh yang langsung menyatu bersama dengan kelahirannya. Ada juga kisah balangit. Kisah balangit yang mempunyai sejenis ilmu sangat mengerikan, yaitu siapapun orang yang dikalahkannya dan kemudian dibunuhnya, ilmu kanuragan orang yang dibunuh itu berpindah menjadi miliknya. Namun masih ada yang lebih mengerikan dari kisah balangit itu. Terbukti kabut setan di bumi Belambangan, ketika bongkahan logam itu jatuh, telah membantainya. Anak Mas sendiri memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Aku tidak berani mencontohkan diriku sendiri, Paman Wasibre. Dan sekarang, di samping Uma Durga Parabandari, yang memiliki ilmu-ilmu aneh, dan bagaikan tidak masuk di akal, muncul pula Condo Birowo. Andai kata aku dan Ken Arok bergabung, ditambah dengan Badrawati dan Lare Angon, kemudian bersama-sama menghadapi orang yang memiliki ajian Condo Birowo itu. Apa artinya, Paman? Bocah bajang Condo Birowo itu bisa membelah diri menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, dan seterusnya. Dan jumlahnya kemudian melebihi jumlah kami. Sementara sifat dari ajian Condo Birowo itu beranak pinak. Ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari, betapa dahsyatnya. Akan tetapi jika dibandingkan ajian itu, sama sekali tidak ada artinya. Di dalam ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari, aku sanggup membelah diri menjadi 3. Akan tetapi aku yang asli tetap 1. Akan tetapi, tentu ada sebuah cara untuk menghadapinya, Nak Mas Kameswara. Sang Panembahan yang sidik paninggal saja tidak tahu, Paman. Anak Mas salah besar jika terlampau memujanya. Bagaimanapun juga Sang Panembahan tetaplah manusia biasa. Manusia dalam wujudnya seperti aku dan seperti anak Mas adalah sebuah gudang yang sangat besar bagi berbagai kekurangan dan keterbelakangan anak Mas. Sesaat Kameswara mencerna apa yang baru saja diucapkan oleh Wasi Bresima. Di saat itu, dari arah peringkitan nampak Endang yang mengabdi di padepokan itu berjalan menuju ke arah pondok yang ditempati oleh Kameswara dan Wasi Bresima. Endang yang cantik tetapi berpenampilan sederhana itu adalah Endang Rukmandani. Gadis itu, Paman. Kenapa? Kasihan. Nuwun sewu. Silakan ini. Nuwun sewu sakderengipun. Sekarang sudah waktunya untuk makan. Tadi Panembahan mengatakan panjenengan ingin makan siang di pondok saja. Silakan, monggo dipun sekecaaken. Nini, tunggu dulu. Kiai akan memerintahkan sesuatu. Tidak. Tadi Panembahan memerintahkan bagaimana? Katanya Sang Penembahan mengatakan Kisanak ingin makan siang di pondok. Agar hanya itu. Agar bagaimana, Nini? Tidak. Berterus teranglah, Nini. Karena menurut Panembahan, selama ini Kisanak berdua makan hanya sedikit. Maksudnya supaya makanan diantar kemari, supaya kami berdua makan lebih banyak. Benar. Baiklah, terima kasih. Endang yang bernama Rukmandani itu tidak berani mengangkat wajahnya. Dia telah meletakkan nampan dari rautan bambu yang lazim disebut tampah di atas amben dengan gelaran tikar. Gadis yang pemalu itu kemudian mengangguk hormat dan bermaksud melangkah pergi. Namun langkahnya terhenti. Bolehkah aku bertanya sesuatu, Nini Endang Rukmandani? Silahkan. Nini melihat adikku, bocah kecil Badrawati dan seorang teman yang jauh lebih dewasa, Lare Angon, Sedang memancing, Tuan. Tadi kau menyebutku Kisanak. Sekarang Tuan, panggillah aku dengan sebutan Kisanak. Menurutku itu lebih pantas untukku. Bocah itu sedang memancing Kisanak. Diajak oleh seorang cantrik. Di mana ia memancing? Di telaga. Baiklah, terima kasih. Endang Rukmandani sekali lagi mengangguk dan dengan jalan sedikit jongkok dia melangkah menuju ke arah pintu dan kemudian langkahnya dipercepat meninggalkan ruangan itu. Kameswara dan Wasi Bresima seperti sepakat untuk tersenyum bersama. Satu lagi kita melihat sisi lain dari Sang Penembahan itu, Kameswara. Tentang apa, Paman? Panembahan Dwipayana ternyata suka guyon. Itulah, Paman. Tempat ini menyimpan kedamaian dan ketenangan. Rasanya aku betah tinggal di sini. Orang-orang yang ramah dan tidak dibuat-buat.
jujur apa adanya. Jujur? Menurutmu, orang seperti Panembahan Dwipayana itu orang yang jujur? Pada dasarnya, Sang Panembahan adalah orang yang mengagungkan kejujuran. Kau benar, anak Mas Kameswara. Sang waktu terus bergerak. Dia menggeser matahari untuk bergerak ke arah barat. Meski langit nampak bersih, tetapi mendung nampak agak tebal di arah selatan. Tidak sebagaimana biasanya. Udara agak lebih panas dari hari-hari sebelumnya. Badrawati dan Lare Angon yang menyimpan ilmu kanuragan tinggi tidak kehilangan sifatnya sebagai manusia yang membutuhkan hiburan. Itulah sebabnya ketika sedang memancing itu, Badrawati kelihatan gembira sekali. Pada dasarnya, meski ada kalanya Badrawati bisa bersikap dewasa, namun di saat itu, dia tetap seorang anak-anak. Dengan menggunakan senar dari serat yang ulet serta umpan cacing tanah, Badrawati telah mendapatkan sekampil ikan wader dan beberapa ikan tawes. Kena lagi Paman Cantrik. Lihat Paman. Wah, kau benar-benar mujur, Badrawati. Kau mendapatkan banyak sekali. Mana perolehan Paman? Ini, lihat. Wah, sedikit sekali. Ya, Paman tidak mujur, Badrawati. Sial. Luput Paman Lare Angon. Ya, luput lagi. Rupanya ikannya ikan besar, Badrawati. Tarikannya kuat sekali. Moga-moga kena aku. Matahari yang semula berada di atas tidak terasa telah sedemikian jauh bergeser hingga kemudian semakin rendah. Tanpa disengaja, Lare Angon menebarkan pandangan matanya menyapu segenap lekuk-lekuk bukit. Pandangan mata Lare Angon tertuju pada sebuah arah. Badrawati, Kenapa Paman? memutarlah. Berpura-pura kau sedang memasang umpan. Perhatikan ke arah barat. Ada orang yang sedang memperhatikan kita. Badrawati segera melaksanakan apa yang dikatakan oleh Lare Angon. Ia menyendal pancingnya dan sambil membetulkan mata kail, dia memandang ke arah barat. Di arah itu, di kejauhan, terdapat sebuah batu besar. Dan berdiri di sisi batu itu, nampak seseorang. Orang bercaping itukah yang Paman maksud? Benar, Badrawati. Wajahnya tidak kelihatan Paman. Ia memanggu sebuah pedang di punggungnya. Iya. Siapa orang itu Paman? Saksikan Badrawati dan Lare Angon yang sedang memancing di telaga terusik oleh munculnya orang di kejauhan. Meski Badrawati atau Lare Angon mengerahkan kemampuannya dengan mempertajam pandangan matanya, tetapi dia tidak bisa mengenali siapa sebenarnya orang yang berdiri di dekat batu besar itu, karena mengenakan sebuah caping yang menutupi wajahnya. Paman bisa mengenali siapa orang itu? Tidak, Badrawati. Siapapun orang itu, akan tetapi kita harus menaruh kecurigaan kepadanya. Kau benar, Badrawati. Apa yang akan kita lakukan, Paman? Jika kita langsung ke sana, orang itu mungkin menghindar, Badrawati. Ya, kalau begitu, aku mempunyai sebuah gagasan, Paman. Aku akan berpura-pura pulang. Aku akan melingkari bukit dan muncul dari arah utara orang itu. Bagus. Lakukan gagasanmu itu, Badrawati. Tanpa menarik perhatian, Badrawati kemudian mendekati cantrik yang terpusat perhatiannya pada pancing yang dipegangnya. Badrawati menghampirinya. Aku akan mendahului pulang, Paman Cantrik. Pulang? Kau sudah bosan? Tidak, Paman Cantrik. Aku justru akan memanggil Paman Kameswara agar ikut memancing. Paman Kameswara nanti bisa marah jika tidak diberitahu keasikan mancing di sini. Paman Lare Angon akan tetap tinggal menemanimu, Paman Cantrik. Wah ya, baiklah. Cepatlah, Badrawati. Keburu matahari akan segera tenggelam. Dengan berperilaku wajar, Badrawati berjalan meninggalkan Lare Angon dan cantrik yang masih asik memancing. Sekilas Badrawati masih melihat orang bercaping lebar itu masih berada di tempatnya. Demikianlah, ketika Badrawati tidak terlihat dari tempat orang bercaping itu berada, Badrawati segera berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah utara. Bagaikan bayangan hantu, Badrawati mengerahkan segenap kemampuannya, melesat dengan cepat mengitari bukit dari arah utara ke arah barat. Badrawati harus merunduk dan bahkan merangkak ketika menyadari tempat yang akan dilintasinya dapat dilihat dari mana orang bercaping itu berada. Bahkan kemudian Badrawati nekat menceburkan diri ke sungai dan berenang agar dia tidak terlihat. Sampai beberapa saat kemudian, Mana orang itu? Dia tidak ada. Sial, kemana perginya? Kemana orang itu? Badrawati
Bhadrawati yang telah sampai di tempat yang dituju celingukan karena orang bercaping yang dicarinya telah lenyap entah kemana. Bhadrawati tidak perlu menyembunyikan diri lagi. Dia melangkah menuju ke tempat orang bercaping itu berdiri. Apakah orang itu telah pergi ketika aku tadi berangkat kemari? Lalu, kemana ia pergi? Tempat ini sedemikian luas dan tidak begitu banyak pepohonan. Orang itu lenyap. Aneh. Apakah orang itu menguasai aji sejenis Panglimunan? Mampu melenyapkan diri dari pandangan mata. Panglimunan. Iya. Rupanya orang itu menguasai aji Panglimunan sehingga mampu menghilang. Baiklah, aku akan mencoba melacaknya. Bhadrawati yang basah kuyup karena harus berenang itu segera berdiri mematung. Matanya terpejam. Dipusatkannya segala ketajaman inderanya untuk melacak suara-suara yang mungkin ditimbulkan oleh orang yang menyelubungi diri dengan menggunakan Panglimunan. Beberapa saat waktu berlalu, Bhadrawati menghela napas panjang. Matanya kembali terbuka. Aneh. Aku tidak menangkap apapun. Aku tidak menangkap adanya sesuatu yang mencurigakan. Kemana dia? Bagaimana Bhadrawati? Aku kehilangan jejak Paman. Ia hilang. Aku tidak tahu dengan cara bagaimana ia bisa luput dari sergapanku. Aku mengira ia menggunakan Panglimunan. Aku telah melacaknya, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Kehadiran orang itu rasanya perlu dicurigai, Bhadrawati. Benar, Paman. Dan kita harus segera melaporkannya kepada Paman Kameswara. Di mana Paman Cantrik? Sudah pulang? Iya. Baiklah. Kalau begitu, mari kita pulang, Paman. Ayo. Demikianlah, Paman Kameswara. Sesampai di tempat orang itu berada, ia hilang. Kau tidak mengenali adanya ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh orang yang bercaping itu, Bhadrawati? Nampaknya ia masih muda, Paman. Berbadan tegap, sedikit lebih besar dari Paman Kameswara. Wajahnya aku tidak bisa melihat. Capingnya lebar dan rendah hingga menutupi seluruh wajahnya. Bagaimana menurut Paman Wasi? Siapapun orang itu, nampaknya harus diwaspadai anak Mas Kameswara. Dan ada baiknya hal ini dilaporkan kepada Panembahan. Baiklah, Bhadrawati dan Lari Angon. Panembahan telah menjanjikan, malam nanti aku akan dipertemukan dengan Parameswara. Oh, benarkah itu, Paman? Iya, dan kau berdua diperkenankan untuk ikut. Oleh karena itu, aku menugaskan kepadamu berdua, agar nanti demikian petang tiba, keliling sekitar padepokan ini. Periksa hingga di sudut-sudut yang tidak terbayangkan sebelumnya. Mengerti? Aku mengerti, Paman. Baiklah. Di dalam pondok telah disiapkan makanan. Makanlah. Langit di luar mendung, anak Mas. Mendungnya tebal sekali. Nampaknya akan turun hujan. Tetapi mendung belum tentu hujan, Paman. Beranikah anak Mas bertaruh denganku? Aku yakin sebentar lagi hujan akan turun. Aku hampir lupa kalau Paman adalah orang yang paling mumpuni dalam mengamati gejala-gejala alam. Tetapi bagaimana Paman bisa yakin mendung yang kali ini akan mendatangkan hujan? Anak Mas merasakan udara kali ini? Iya. Bagaimana rasanya? Agak sumuk, Paman. Gerah. Nah, itu merupakan salah satu dari sekian pertanda. Di saat mendung tebal, akan tetapi udara justru terasa gerah. Itu pertanda malah akan terjadi hujan. Tetapi yang membuatku lebih yakin bahwa hujan akan segera turun adalah jenis udara yang mengalir kali ini. Udara yang membawa uap air cukup banyak. Aneh, Paman. Ternyata Paman mampu merasakan hal semacam itu. Perlu latihan dan kecermatan, anak Mas. Ada tanda-tanda yang lain, Paman? Ada. Angin berhembus dari arah selatan. Mendung tebal semula berasal dari arah selatan. Apakah artinya itu? Mendung itu menuju ke arah gunung yang berada di belakang kita, anak Mas. Waktu bergerak seolah merambat dengan perlahan dan bagaikan mempertegas apa yang baru saja dituturkan kepada Kameswara. Tiba-tiba suara yang menggetarkan itu menyala. Kameswara berdesir. Sang waktu pun kemudian terus bergerak mengantarkan semua yang ada di padepokan Dandang Kandaga menuju ke arah malam. Sebagaimana diramalkan oleh Wasi Bresima, hujan kemudian turun dengan derasnya.
sedemikian derasnya sehingga bangunan induk dari pondok di mana Kamaswara dan Wasi Bresima berada tidak nampak. Sementara itu, Badrawati dan Lare Angon sebagaimana diperintahkan oleh Kamaswara, kedua orang itu menanglang mengitari padepokan untuk melacak barangkali ada dalam keadaan yang demikian itu orang bercaping lebar atau orang lain yang bermaksud tidak baik berkeliaran di sekitar padepokan. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.